Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahul Fifadila. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana merancang sebuah kelas sederhana menggunakan Python dengan pendekatan OOP. Topik yang saya pilih adalah produk. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa tahapan, yaitu merancang desain kelas produk, membuat UML kelas diagram, mengimplementasikan kelas tersebut menggunakan Python, menggunakan getter dan setter, terus yang terakhir membuat unit testing untuk memastikan kode dapat diuji dan berjalan dengan benar. Nah, sebelum masuk ke coding, kita perlu memahami konsep dasar OOP. Nah, dalam OOP terdapat beberapa konsep utama, salah satunya kelas dan objek. Nah, kelas dianggap sebagai blueprint atau cetakan yang digunakan untuk membuat objek. Di dalam kelas terdapat dua komponen utama. Pertama adalah atribut, yaitu data yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, yang kedua ada metode. Nah, yaitu fungsi atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, pada contoh ini saya membuat kelas bernama produk yang mempresentasikan sebuah produk dalam sistem penjualan. Dalam kelas produk ini terdapat beberapa atribut utama, yaitu ini ada ID produk untuk menyimpan identitas produk, name ini dia untuk menyimpan nama produk, price ini untuk menyimpan harga produk, stock untuk menyimpan jumlah stok produk. Nah, selain atribut, kelas ini juga memiliki beberapa metode, yaitu getter dan setter. Nah, getter dan setter ini dia untuk mengakses dan mengubah data secara aman. Nah, kemudian terdapat beberapa behavior atau metode tambahan ya, seperti tambah stok, kurangi stok, dan hitung diskon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan UML kelas diagram. Nah, di sini berikut ini adalah UML kelas diagram dari kelas produk. Nah, UML digunakan untuk memvisualisasi struktur program sebelum mengimplementasikan kode. Nah, pada bagian atas ini terdapat nama kelas, yaitu produk. Di sini produknya laptop. Terus bagian kedua berisi atribut yang dimiliki kelas, ID, name, bukan price, stock. Nah, bagian ketiga ini ada metode yang dimiliki kelas, yaitu getter, setter, serta metode tambahan. Ini tambah stok, kurangi stok, hitung diskon, itu tuh metode tambahan. Nah, dengan UML ini kita dapat memahami struktur program dengan lebih jelas sebelum menulis kode. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya di Python. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi kode Python. Nah, pertama di sini saya membuat file yang bernama product.py. Nah, kemudian kita mendefinisikan kelas produk. Nah, di dalam kelas ini nih terdapat konstruktor, yaitu method init, ini konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut. Nah, atribut dibuat menjadi privat dengan menggunakan tanda double underscore ini. Nah, seperti ID ini juga, ini seperti ini, ID, name, price, dan stock. Nah, hal ini bertujuan agar atribut tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas, sehingga kita perlu menggunakan getter dan setter. Nah, getter ini di line 9, ini ada keterangan getter. Nah, getter digunakan untuk mengambil nilai atribut. Contohnya, get ID, get name, get price, dan get stock. Nah, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Contohnya nih, set ID, set name, set price, set stocks. Nah, dalam setter kita juga bisa menambahkan validasi. Misalnya harga tidak boleh bernilai negatif gitu.
Terus selain itu kita juga membuat beberapa metode tambahan. Nah, nih saya membuat metode tambahan seperti tambah stok, kurangi stok, hitung diskon. Nah, jadi metode tambah stok ini digunakan untuk menambahkan jumlah stok produk. Nah, kalau yang kurangi stok ini juga dia mengurangi stok produk selama stok masih tersedia. Nah, sedangkan yang hitung diskon ini digunakan untuk menghitung harga produk setelah diberikan diskon. Nah, saya di sini membuat dua file. Ini yang file pertama itu product.py, yang kedua ini unit testingnya. Saya membuat nama filenya test underscore product.py. Nah, setelah selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kode dapat diuji menggunakan unit testing. Nah, pada Python kita dapat menggunakan library bawaan yaitu unit test. Di sini ada unit test. Nah, saya membuat file baru bernama test.product.py. Nah, di dalam file ini terdapat beberapa test case. Di sini ada test case. Nah, test case pertama itu tes tambah stok yang bertujuan untuk memastikan bahwa metode tambah stok benar-benar menambah jumlah stok. Nah, tes kedua juga di sini itu tes kurangi stok untuk memastikan stok berkurang dengan benar. Nah, yang tes ketiga yaitu tes diskon untuk memastikan perhitungan diskon menghasilkan nilai yang sesuai. Jika semua tes berhasil dijalankan tanpa error, maka dapat disimpulkan bahwa kode yang saya buat itu bekerja dengan baik. Nah, berikut mungkin penjelasan dari saya. Nah, sebagai kesimpulan pada video ini, saya telah menjelaskan bagaimana merancang kelas sederhana, membuat UML kelas diagram, mengimplementasikan kelas menggunakan Python, menggunakan setter, getter, serta membuat unit testing untuk memastikan kode dapat diuji atau tidaknya. Nah, ini sebagai tambahan kita outputnya. Outputnya. Nah, oke. Berarti kalau sudah oke di sini berarti codingan kita itu berhasil. Jadi dia tidak error. Kalau misalnya error nanti tertulis di sini file error gitu. Sama dengan berapa line ke berapa gitu kan. Apanya yang error di sini. Nah, dengan pendekatan ini program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami dan mudah diuji. Oke, sekian dari video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.